Ya, terima kasih Bu Nia. Ini Bu Nia juga tensinya ini kan sebetulnya mau kita sampai selesai dari Bu Nia juga ada juga untuk pelaksanaan apa namanya vaksinasi itu berkaitan semua kita juga aman semua di bawah tadi. Jadi terpaksa saya semua yang itu. Oke, nggak apa-apa. Ini untuk pertama kali yang akan menyampaikan materi tentang pemotongan hewan korban di saat wabah pandemi penyakit mulut dan kuku. Ini yang pertama adalah dari Kementerian Agama, beliau Bapak Abdul Rauf, Sarjana Agama PMSI. Kepada beliau Bapak Abdul Rauf, kami persilahkan untuk bisa menyampaikan materi. Selanjutnya nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, terima kasih. Bapak Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salli wa sallimu ala Nabi Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Yang saya hormati kepala dinas peternakan dan perikanan Kabupaten Grobogan ataupun yang mewakili, dan yang saya hormati narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini, juga Bapak semuanya yang peserta untuk apa yang fintech Bapak ya, sosialisasi untuk kesempatan pemotongan hewan korban pada masa wabah PMK. Pada kesempatan ini mungkin untuk yang sekian kali ya, kami sudah sering juga mengisi di penelitian ini tahun 2010 sebagai kepala seksi penyelenggaraan syariah di kantor Kementerian Agama. Sekarang coba pindah-pindah dari ini juga pernah terhadap sumber yang lain itu apa? Begini. Ini begini. Begini. Jadi pertama di sini ini yang sekilas baca aja lah. Sekarang S1 juga pernah SD, MTS, TPA, S1 sampai S3 di UIN Walisono. Nah ini pribadi saya dulu juga pernah sebagai kasih madrasah penyelenggara syariah, kasih penyelenggara haji. Mungkin jenis yang kenal mungkin yang saya di haji mungkin. Saya sudah 5 tahun, kemudian baru di bulan Januari 2022 dipindah di Balai Seksi di Majelis Islam, dan intinya yang menangani peristiwa perkawinan, membawa semua KUA, kemudian organisasi masyarakat, majelis taklim, kemudian bantuan masjid, musola, kemudian apa lagi, produk halal, bisa perlunya urusan dari jadwal imsakiyah, ada juga dari karyawan, termasuk yang bermasalah ketika nikah, gugatan, cerai, macam-macam Pak. Gak apa-apa, itu bagian tugas dari saya ini. Kemudian awal dulu ya. Ini udah saya diberi kamera tadi untuk materi bagaimana penjualan hewan korban di masa pandemi. Perlu saya sampaikan ya, ini sudah familiar bagi tukang jaga. Hewan korban itu disebut hewan korban pada apa? Pada hari nahar dan salasun min ayami tasrik, itu kan? Itu intinya itu. Jadi korban itu penyembelihan hewan korban atau kama kalau ini harus tidak.
ya pada hari Nahar tanggal 10 itu Nahar. Terus salah tuh bin ayam tasyrik 3 hari di tasyrik di bulan Dzulhijjah tanggal 11, tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 di. Nah penjelasan yang korban itu ya bisa disebut dengan adaku bolehlah atau apa itu tatoyuk membuat menjadi lebih baik, tatoyuk menjadi lebih baik. Kalau istilahnya ya proses memandikan hewan dengan cara memotong saluran makanan, saluran intinya pemotongan hewan yang halal ya, memotong di leher saluran makanan, saluran pernapasan, yang 3 lagi menurut Imam Syafi'i saluran apa itu yang namanya apa ini? Urat nadi kanan dan kiri. Nah ini dengan syarat-syarat tertentu faktor bagi lombok itu kalau korban intinya itu ya. Lagi. Nah ini ya. Penjelasan hewan ternak, kambing, sapi, kerbau, hewan ternak yang halal jelas ya. Ada yang halal disebutkan, yang disebutkan itu di dalam Quran ya unta, kemudian apa lagi sapi, kerbau rano, Quran tidak ada, dibikin urau. Karena memang apa? Hadis Nabi di sana karena ketika Rasulullah hidup di Jazirah Arab merawat kebu itu menurut tradisinya hewan atau Pak Dokter itu kan di daerah-daerah yang tropis, mengkono air hujan kalau kebuannya lalu di rawa-rawa, hanya itu ya dinisbahkan saja lah kalau Imam Syafi'i podo, karena sebenarnya psikologinya beda, itu deh sapi dengan kerbau beda. Ya, tapi boleh, nggak masalah ini. Ya. Syarat-syarat tertentu di bumi ya, apabila tidak sesuai, ya rugi bangkai nanti ada caranya. Lagi, kemudian lagi, kami jelas. Kalau yang lain itu apa ada enggak? Ada enggak hewan yang lain yang halal tapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran tadi? Contoh kerbau, apa lagi? Kuda. Tapi adakah? Pertanyaan, adakah orang yang berkorban dengan apa? Dengan kuda? Kurau, ada familiar gitu ya. Apa boleh? Boleh sebenarnya. Tapi orang familiar, orang mutabar, orang masyhur, ya benda. Bapak pramuda itu banyak yang dipekerjakan biasanya. Ya, terus lagi, dan korban ini korban tak riban, maksudnya. Ya, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah tujuannya itu bukan karena saya nanti dipuji, bukan karena nanti saya dibilang wong sugih. Ya, perlu saya tegaskan korban itu tidak harus tidak harus seumur hidup, boleh setiap tahun sekali, boleh. Malah betul yang utama ketika kita mampu korban seumur hidup dong. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih korban. Setiap tahun, cara saya tetap korban. Itu karena apa? Kalau diberi rezeki ya. Tanggal ini tadi yang sedang 3 hari Nahar, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kalau selain itu ya tidak disebut korban. Ya, jadi biasa saja yang lainnya ya. Terus penjelasan korban tadi sudah. Kambing, sapi, kerbau, hewan ternak tadi ya, sudah hewan tersebut tadi sudah. Mau kembali lagi bawahnya Pak. Terus ini ya, hukum berkorban. Nah ini saya buka dan menjelaskan saja lah. Ini menurut Imam Syafi'i ya, hikmah. Kalau kiai bisa dibuka kitabnya hikmah. Kok bisa Pak? Dengan sekarang kitab, saya pakai Android bisa Bapak. Itu bukan bahkan 1000 lebih kitab bisa di maktabah Syaklah dan kita bukan kitab apa bisa langsung bisa Bapak. Ini butuh kita Arab. Kalau bahasa Arab tidak kita ya. Nah ini saya contohkan ya di kitab hikmah itu
mawon udhiyah mawon udhiyah sunnatun muakkadatun wa haqqina 'ala kifayati an ta'addada ahlul baiti bla 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 bla. Hukum berkorban adalah sunnah muakkad ya, yang bersifat kifayah. Apabila jumlahnya dalam satu keluarga banyak, maka salah satu saja itu sudah mencukupi. Dan dalam biasanya kan sunnah muakkad saja. Jadi itu kifayah, sunnah muakkad kifayah. Sebab kalau satu keluarga itu kalau salah satu saja sudah berkorban, itu sudah menggugurkan yang lainnya boleh. Kalau semuanya ya boleh lagi, tambah balik boleh ya. Wong itu namanya sunnah muakkad saja ini. Ketika sudah balik berakal mampu sudah terus lagi ini. Hukum berkorban tadi sudah. Kalau menurut Imam Malik malah hukumnya wajib. Malah wajib korban itu. Ada hadis, nanti silakan dibuka. Itu riwayat Imam Ahmad, barang siapa yang terjemahnya begini, barang siapa mampu secara finansial butuh kesempatan ada tapi tidak mau berkorban, jangan mendekat di musola kami, kata Rasulullah. Hadis Hasan, Rasulullah Hasan itu kalau mampu saudara mau tapi belum apa belum berkorban, karena punya apa korban itu manfaatnya luas sekali Bapak. Bukan untuk kita enggak, tapi juga ada aspek sosial, membantu orang lain, tetangga kita, saudara kita yang belum pernah merasakan, mungkin ya sudah, tapi paling tidak kalau mangan daging, mangan sayuran, tahu tempe, ya kali-kalinya kakek yang mari darah tinggi, ya tidak apa ini ya sudah. Inilah boleh. Jadi sudah kifayah tadi ya. Berakal sudah, sunnah muakkad jadi boleh. Lagi. Nah ini perlu dibedakan. Perbedaan akikah dan kurban. Sama-sama persyaratannya persis ya. Persyaratan akikah itu boleh. Sama dengan kurban. Karena pada boleh apa? Kurban dengan kambing betina, sapi betina boleh. Hanya saja Imam Syafi'i itu mengutamakan yang pejantan. Alasannya apa? Jadi mesti gue oke. Itu kita gue diri loh, nggak dibeli isi bayu roh, isi bayu betok buruk. Dia benar ada tukang dagang. Lu kan kali bulan kok dua. Setiap tahun itu saya di desa saya itu kerbau 4, sapi 2, kambing 27, senggil Pak, kalau nyebelih Pak, pun biasa gitu Pak. Nah ini, akikah itu hari ke-7 kelar jiran, atau biasanya mau diserwali maksud tasbiyah, jasmin seyape, ngono kan. Lah tak selapan Pak, ya jenenge ora ibadah Rasul. Selapan Pak, wong Jawa kan enten. Ada enggak seperti itu? Selapanan Pak, selapan berarti rakyat Rasul, jenenge orang akikah. Nah ini kurban itu boleh tadi berkaki 4 yang mungkin salah tentu pada hari Nahar dan salah satu ayat pasti. Oke. Nah dari lagi tata cara penyembelihan hewan kurban akikah ben halal iki. Niat memotong hewan kurban karena Allah jelas. Niat orang mesti dicake orang, wong bisa senane geger orang dengan. Niat kudu sholli fardhu dzuhri orang itu mau disunah menurut Imam Syafi'i. Yang wajib itu akan teke yang dulu fil qalbi kan. Ya pada iki mau ngaku sing wajib. Wong banter ora. Banter salah sih sarang bukan repot itu. Jadi tidak harus gitu. Pokoknya kalau saya ngadain mau sepuh kon kaji, kon
niate ikhram apa nawai namun biar hati nawai tu haja wa akhram tu bihi lillahi ta'ala wong tuwa yo angel niate iso haji nggo ikhram Allah sah terus kowe bang nggih Pak gampil ngono tuwa diparai semanane yo iso lan mungkin para kiai rumah ngaji kitab ya gitu betul kalau saya begitu jadi enggak usah Pak Tora Pak Dudo kabeh ngapalke ora ono salate kaji Tora ngapalke ora ono dikasih kitab iki ora ono ya jenengan sisanya kemana dulu Pak ngapalin begitu Bapak kemudian terseser kabeh iki kusaro ya pada usaha itu ya terus menyiapkan pisau golok lagi kalau nanti di Kesawan mas itu ya saking ngarepe kewane saking itu gelisah tukang bulan itu biasanya nang pasar gendho barang kurang ngono ono sing kene ra ono iki ngono kuwi buta iki yo rek iki cetok urip iki diuncalke nang tong panas ber ini jenenge ramu sing paisan itu jangan begitu apa meneh lagi siji Pak namanya beli manuk apa dia kecil itu bemak uyo padahal itu kan harus menyembelih orang kenal menyembelih jamak bismillahirrahmanirrahim kabeh jamak awal akhir malah jumlah telongeng ya orang setiap jembelih ya kudu ngono bismillah ora kena dijamak ngono karo salat jamak barang nah itu ono sing mungkin ngaji rungkatan berarti mengingat dengan kuat jelas menghadapkan kiblat korban ke arah kiblat yang salah Pak. Nah ini nanti sirai nanti biasa nanti idul. Nah ini sing akeh sing salah kadang mbok kiai udah ngarahke mbok mungkin selak geger lawan kesuwen tidak boleh biasa ini madhep dhuwur itu jenenge nang kiblat. Paham? Nah, kon kenceng persis angel memang kadang pokoknya sing kewane dikoki betul ya paling dinyati kali ini ojo didepke templake mendhuwur ku jenenge ra ono kiblat diusahakan biasa yo madhep kiblat dari madhep kiblat betul nggih dan itu perlu diperhatikan sing kan jaga terus malah wis monggo lah nyate usahakan lalu masuk ini wajahtu wajah dari Pak sama orang semua Bismillahirrahmanirrahim boleh motivasi Allah Subhanahu wa taala Muhammad terus nih termasuk Allah la ilaha itu kan no ya serahkan no kita mau bismillah kegiatannya nanti ada tuntutannya sholawat dan takbir di mana ada korban baca bersama ya fungsi akikah dan korban menghidupkan diri takwa pada Allah sama kepedulian sosial meningkat kesadaran diri untuk melihat jiwa korban ya jadi tata caranya ini nah ada dua cara tradisional tadi cara nih makanya belinya itu satu kata Rasulullah itu harus ihsan itu namun boleh kalau itu ya keserawan kan nah yang diperlakukan saya itu kemarin ya lihat di TV One sebelum Dewan itu kan juga punya nyawa seperti kita punya perasaan loh Pak punya kisah juga sama ya Pak ya Jawa Timur tahun ini di sini Pak di dalam tahun di sini susu kan dia koper orang belum tak beli Pak ya ini tahu bukan jaga bulan sudah bayaran Pak tidak begitu masih diceti apalagi yang sapi dilombakan kalau itu sampai harganya waktunya ini tata cara tolong kalau beli tradisional siapkan pisau yang tajam dilihat ukurannya Pak kalau nyembelih ini mobil disesuaikan dengan besaran kecilnya hewan mungkin yang dari khusus lumayan kok 400.000
dan orangnya itu urus iman yang kesal. Berani bisa saya selalu jangan terima itu. Bahkan ketika saya beli itu tak suruh ngasih pombongan, kasih terasa mungkin taruh. Setelah selesai terus ditutup Pak. Jadi nggak kelihatan yang satunya lagi terbu dijauhkan lagi. Oh jadi mana aku motor itu secara harfiah manusia dengan sama akan gelisah. Orang bedal-bedal kan juga ya malah repot. Ya. Dan itu akan berpengaruh pada daging. Nanti Pak Dokter ini yang menjelaskan ke saya. Ya harus ya. Cara-cara mekanik ada yang di tempat. Kalau yang biasa tradisional itu cukup nanti. Misalkan 4 orang kalau metode Barley menunjukkan itu 10 orang 3 orang yang penting selesai bisa dan bisa praktekkan. Tidak wong nang kakek bunga-bunga misalnya pikir cukup bahkan ketika selesai terus disoloi dengan biar kuat kasih apa itu sorokan apa itu kayu yang besar yang paling pring terus diikat yang baik dan benar terus sapi kebu itu rasa kebu loh Pak ya betul kebu dengan sapi itu rasa kebu tanpa cilik Pak jod makanya beliau itu bulan itu semua adek menaik pada kuning ini betul bisa bertemu tapi rasa jadi betul makanya dipersiapkan yang baik terus yang menyembelih itu jadi persiapkan ojo nggo sarung dodor ini sebelah pelorot atau ini itu repot maka dipersiapkan kalau bisa pakai training Pak saya kalau menyembelih nyai targetkan menyembelih saya pakai training jadi apa kita siap dalam kondisi siap betul-betul menyembelih itu sempur terus sarungnya boleh sarungan tapi kalau Pak kedodoran dan nggak siap naiwan yang galak jadi mudah-mudahan malah murah guru-guru benar ke sarung kok gitu deh saya pakai training Pak dan kok kiai pakai sarung tidak apa-apa dipersiapkan ya terus kalau mekanik tadi bisa biasanya di pemotongan masuk ketika masuk dicepit kayak ada alat itu kemudian yang mengikat itu yang mengoperasikan ya baca bismillah Pak sebenarnya orang dirasa baca bismillahirrahmanirrahim motong secara mekanik kalau saya belum pernah Pak di sini ada di getas itu pakai mesin ya enggak kayaknya manual kalau di Arab Saudi ada yang pakai mesin itu ya langsung orang yang mengoperasikan mesinnya itu ya baca bismillah Pak tapi ngobrol kalau siji sana itu kedai korban saya di pasar Pakian itu ada ribuan ya orang koyok ini terus motornya yang 3D nah itu al-bahar wabe itu orang barbar jadi siji Pak nomor 1000 kapan ya menilai bismillah gitu Pak iya di Arab Saudi gitu dan saya menyaksikan sendiri kalau penyembelihan binatang yang masih hidup merupakan binatang yang halal dimakan jelas penyembelihnya beragama Islam sekurangnya sudah mumayyiz tidak buta kalau dia untung malah tampil dari 3 gerak sengaja membaca basmalah saat menyembelih alat yang digunakan tajam Pak tidak boleh dengan kuku terus gigi itu ada di dalam Quran tidak boleh dilakukan urat leher sampai terputus saluran makanan dan pernapasan urat nadi itu ada Pak orang jenengan ada beberapa tipologi beda nyembelih jagung bangkok jagung kampung kalau nyembelih sapi kebu gampang kebu kalau sapi sebab kalau jagung Pak jenengan kalau tidak tajam satu tipnya harus tajam nah wong desa biasanya jadi ilatnya dipletreke metu hasilnya itu kurang anu Pak jenengan langsung ser bismillah ser itu udah mungkin ini nanti jenengan itu inggiring jenengan metu plek jero pasti kok jenengan urung barang Pak kucing ngomong saya sak niku mati suwi ana rojak
Ada yang pernah melakukan seperti itu? Ya betul. Itu telat yang jeleknya mlebu jero. Apalagi murate iki urungan yo suwi. Ana telu jar dikuru barang. Ada yang seperti itu? Nah, tidak tahu tekniknya. Kalau sapi kerbau gampang ketok gede-gede. Tapi kalau jago, apalagi pisau gede-gede, nanti berambang, orang bisa melintir ini, itu tetap break. Satu jago, yang itu entrok. Semua jenis angsa, semua jenis pokoknya kalau gede-gede kan, entrok, angsa, apalagi itu memang ada tipe meskipun terputus gitu ya, kok begitu, mabur berang, malah kadang dia pengen makan. Gak ada apa-apa, yang penting syaratnya terputus semua, ya sudah jelas nih. Hewan yang tidak dapat ditangkap liar, secara umum saya, bedil, kenapa? Boleh, tapi bisa bismillah. Kalau mau lagi mau dador, ya podor aku bismillah, halal, berasa, paham ya? Ketika apa? Patokan siji hewan liar boleh di mana saja. Saya ini sama tadi tuh liar, ada sapi biasa mungkin kok jangan bisa uang kok aduh yo rasa gitu ya. Sudah ini menyebut asma Allah ini jelas ya di dalam Al-Quran. Janganlah kamu memakan sesuatu dari daging hewan ketika disebut tidak menyebut nama Allah. Jelas itu. Kalau tanpa nama Allah punya haram sebetulnya. Lagi ini terkait tadi alat yang batal bismillah ya. Ma'an harodda wal rasulullah alaihi faktur. Apa saja yang bisa mengalirkan darahmu dengan nama Allah, maka boleh kamu makan ya. Nah, lagi ya. Doa sebelum pilih korban lagi, orang bisa ini, orang bisa biasanya. Kalau ini dua kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah ini wajah ini bahwa sama. Ada yang seperti itu? Ana. Ya apa itu wae. Jangan ini berdoa. Boleh seperti ini terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allah masih ya semua sing wong kawi iki sing tukang jagal walillahi alhamdu persis syariate Nabi Ibrahim persis kaya ora apa-apa. Terus donga. Dan ape donga niki sapa korban? Tanya. Berdoa dulu baru nyembelih atau nanti setelah selesai baru donga? Setelah selesai, ora ono kan Nabi nuntuti saunge kok. La Allah mahdi minka wa ilaika pulang-pulang monggo terserah. Fataqabbal minni ya karim. Wis itu aja. Boleh itu. Ya ini contoh. Ora kudu diapalke. Ora cocok ki ora apa-apa kok iki diwacake wong bisa biasane kan. Nawa itu al-baha. Oh ya. Al-baha sapa li sapa bahwa ta uton sing sapi wong iki paling kabeh itu mungkin. Terus ini berdoa Allah terus apa itu Allah Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa narangmu tak bahasake nesu. Yo ora, ya nek bahasake aku wah korban masjid ora bahasake. Wong Indonesia seneng pamer. Pameran. Yo ora. Termasuk nyumbang ini rasa polisi. Polisi kaji sopo, tapi ora kudu iki jenenge apa? Kena pamer nyumbang, ngono kan? Yo ora. Jadi kalau saya lo nggak apa-apa lo nggak hati lo nggak ngomongnya tapi kan nggak apa ya, nggak apa-apa. Terus ini lagi sunah pembelian, nah ini sunah banyak bahasa takbir tadi juga, wajib baca basmalah ya. Terus beli malam kiblat, motong urat dua nadi kanan kiri pak, pasti ada semua. Didelok, mulane syaratnya mau nyembelih korban, sing nyembelih kuwi daging kudu memang cetha mripate. Sing wis tuwa blaur itu dianjurkan jangan suruh nyembelih.
ya kan masih kayak tua kan bisa gue mungkin kan ngewel ini harus juga ngebeles ngomong gue jadi nó bikin kesempatan nanti ngomong kadang besok lagi ada kayak tua kayak itu kayak topang nanti gedeg repot itu jadi dilihat istiqomah ya istiqomah ini kalau sudah bahasa istiqomah ini kalau naruh itu sebenarnya ya, harus dipastikan boleh paling ini kalau jadi ya kalau biasanya mau bisa bikin saya itu mulai kecil Pak karena ayah saya juga kiai desa bukan nyembelih saya sama dengan nyembelih iya agak-agak dilihat dulu delok gurune dilihat dulu gurune itu maksudnya waktu terus pangan itu pokoknya untuk ngisor kini ngomongan kan kok bagiannya akeh Pak jadi ya di tukang jekel modus ini ada seperti itu kan? Bukan, bilang untuk takut nggak mungkin sih. Jadi ya sebaiknya ini apa? Biar kalau agak ke atas, jangan tengah-tengah agak ke atas, itu akan lebih cepat mematikan. Paham ya? Terus tekok, ketok bolongannya kisah mangan di bolongan saluran makan, bolongan pernapasan ulang nadi, sapi kebuk ketok, bedi, tekuk, ya. Jadi waktu itu ngisor, ya saking berarti modus itu itu biasa di bagian kepala aku ngomong itu serah tangguh caranya ya, pangkat dekat ya, yang dibeli sebaiknya laki kenapa? Kebetulan mau itu ya ya kan, modus ya kubur itu radikal Jumatan radikal pas kedua mau itu makin terbaik misalnya, mau usah orang dianjurkan jalan kubur kok lu nyembelih pengaman ya karena terjadi jadi memang jadi membatalkan yang lainnya makruh ini Pak rasa dukan tak belum ini ya nyembelih dengan alat yang kumpul ya sambil nyeksong dengan bisa ya baik kurang hati karena nilai tidak putus kandung terlalu pitek rambut suwi rong jam berat itu nyembelih mesti urat kanan kiri dua terus menyembelih sampai putus lele karena mungkin saking lanjut saking rahman tepe bener pedot biasanya kalau yang jago pitek yang kecil bilangnya gede tot lagi penuh ya mana akhir kedua kabeh yo sang mikro rapopo ini pada mantu Pak Murarang jembrek karena belum iya mengatakan leher mengambil leher belum benar-benar mati karena ya nah, makanya saya lihat di mana saat ini dokter itu saya lihat persis di Lido mana yang di Lido ya bapak lagi Lido ya di Lido saya pernah lihat pasar bodoh bumi tadi mau sebenarnya nyembelih saya kan bayaran itu duit batu tapi halal proses awal dari penyembelihan ke orang halal itu repot nanti tukang yang sedang marah penting halal jadi halal dia orang nyembelih sopo yuk sopo bismillah gua situ tuku ya panjang sekali ya yakin belum kan itu kan dalam Quran kan itu kan wabuk hatta ya kan yakin ini harus yakin lucu sakarnya dewe ini yakin jelas di tangan ini jelas orang ngomong padahal di kan yuk semua di tempat saya wong sing akal sini wong itu mesti harus sing ngorek kan jadinya nanggur pari wapi tenang mesti harus sing ngorek orang cukup wong itu waduh makanya saya hati-hati penyembelih darahnya kan seger Pak itu nak wong kalau sing diabet wong sing wong konyol kan dipuk digoreng digoreng ya bangun langsung tahu ki Pak tahu ki kayak pasir kabeh nah itu cipuan itu pasir kamu itu artinya biar tidak diambil saya begitu dan mungkin sampai bahkan ada
ketika masih hidup urip kok jipuk butuh tetok dimasak berat. Paham ya? Tapi nek pedhot wis dulu kabeh sing urip yo itu sing urip cuma itu nyiksa enggak boleh Pak. Artinya biarkan dipastikan matanya dilihat Pak dokter nanti yang bisa dia nanti ya terus selamat saya tak dulu wis ora ubah kan biasanya nak kebu takut tekan iso itu kayak Pak dia kan nah wis ora ubah wis ora mripate kaya wis merem ya toh sudah tidak bisa selama tidak ada sama sekali boleh diuripi mau kerja bingung jagal nanti politik rapuh bayaran kan jauh lagi butuh setor jenengan bayar pedus kalau di tempat saya kalau bukan ketika buka satu misalkan satu hewan itu 3.400.000 harganya bukan 3.400.000 Pak 3.250.000 sing satu saya giraga nak jenengan orang tembung ekor rasa kok malah di korban duitnya gawe tuku es gitu rokok barang makanya jadi takmir masjid panitia kudu cerong ini ekonomi ke masyarakat paham jadi bukan kok malah di gawe tuku rokok gawe tuku es barang itu rasa makanya kudu sakit 3.500.000 sing 3.400.000 iku korban jenengan sing 100.000 di ragate Mbah. Nah iku halal kok ibadah ono kudu cetok karo iki panitiane iki ora ngrasa. Pun lagi kan syarat dewan akeh kok berubah. Jadi sama gemuk untuk sehat Pak, ini Pak dokter nanti. Kalau saya dalam iswal pripate, RAPT, pripate WAPC, kurang bincang, ya bisa secara kalau saya anjurkan, ya sebaiknya ada label sehat dari dinas peternakan. Kalau mungkin Pak, ya paling tidak ini lah. Sehat secara visual kan ketok ya, lembu makan itu namanya banyak kan penyakitan kan ketok berpati seranganu sembarang gerak menurut pitik nurun nah itu ada makan tidak sah gemuk tidak kurus Rasulullah itu kalau pas pernah hutan kambing diberikan lagi Rasulullah itu gemuk waktu pas ubai kewan orang kering timur itu memang baru roh jadi tidak cacat yang bisa hutang jakare hijikok atau yang lain komponen setelah cukup umur unta 5 tahun sapi kebo 2 tahun nah pada itu nanti 2 tahun Cina itu apa jadi dilihat giginya harus bisa lihat giginya perawaannya ya kambing bisa umur 2 tahun ya nah bibit katanya yang 2 tahun lagi dan waktu pembagian daging silakan daging korban kuwi ora padha persis pembagiane kaya zakat paham ya kiai nak suruh katam yo kuwi kadang gegel padha karo zakat ngajine ra katam kalau daging itu boleh hewan korban siapapun beri penghormatan wong kuwi yo kena penghormatan nak mohon digo meneh urusane iki bener tapi diutamakan untuk fakir, miskin, banten. Kalau saya minta sedikit, boleh karena Rasulullah apa? Untuk tabarukan ambil daging sedikit kilo-kilo ini. Tidak lebih dari seperti 3. Meskipun seperti keliwah, kenapa orang itu ya? Daging mungkin juga mulai kolesterol KB, setelah boleh. Kalau saya memang tanjurkan yang daging yang korban tidak minta lagi tabaru kalau semua dia begitu kok dijaluk enggak pakai hadis jelas itu berarti itu mau kecuali apa nah ada lain kok dan akeko adalah jadi akeko mateng
Nah, korban apa? Ya, boleh lah. Korban dengan pada mereka boleh dan kadang makan. Mulai ada nazar itu ya, karena tidak boleh. Ya. Nah, lagi. Nah, hukum berkorban dengan hewan terpapar PMK ini. Hewan yang terkena penyakit mulut kuku fatwa MI loh ya, terbaru bisa dilihat nanti di browsing boleh. Nomor 32 tahun 2022. Seperti lepuh ringan telah mempunyai kondisi lesu, tidak langsung makan, keluar air liur lebih dari biasa, hukumnya sah bila dijadikan hewan korban. Nah, ini nyakit sidik, ya, sidik. Ini dari segi hukum lupa. Nanti Pak Dokter kalau Pak Iyo kalau saya ya begini ya sempurna. Hewan yang masih bebas dari penyakit semua. Ini kan hanya pilihan-pilihan. Kadang bisa kan orang yang Pak Amos, orang yang bahkan kalau memang sak desa boleh itu di lockdown kabeh pasar godhong iki yo ditutup kok dino aku tak makan iki dudul pedus baran kabeh kata dokter Bu kok ditutup iki ini Pak biar untuk mencegah penyebaran virus PMK itu Pak biasanya kan pulang dari Bojonegoro dari di luar apa dari Blora kan banyak di situ ditutup ya ini nah terpaksa kalau mobilnya sing dikewan kok jenengan apa-apa boleh-boleh memang kamu mandi di Menteri Agama Kementerian Agama itu kalau memang enggak dalam di situ surah produksi dokter kapal karena ketakutan kok bahkan orang korban apa-apa karena dalam situasi darurat ambil fikih usul fikih apa dan ulul mafasid muqaddamun ala jabil masalih menghindari kerusakan maudhur sing akeh cuma dibagi ngono sebenarnya penyakit kabeh malah peraturan kabeh bahayani maka lebih baik diutamakan kerusakan paham ya itu kecuali istadian itu kayak begini boleh hewan terkena PMK gejala klinis kategori berat nah ini Pak berat wis tuku dile itu papar belum dibeli waktunya kan kalau korban itu kan ada waktunya tanggal 10 dimakan tanggal 11 keluar baru diobati Pak Dokter itu jenis sesasi Pak Mari berarti korban hukumnya korban niatnya korban yo niatnya kok dibeli agar korban yo mayoran mungkin lagi waktu ini ditentukan ya pada waduh piye iki yo lagi korban Pak satu umpama lho terpaksa lho ya ini mau bisa biasa suai beli ini ya seandainya di Pak Dokter nanti kalau saya punya saja kalau kok sih merokok kabeh berat sejarah pinter-pinter kecil TV kan sampai ngadeg ora iso urus beli apa sih dulu mami Pak malah orang ini dibayar malah repot enggak boleh ya nih hewan terkena PMK penyakit mulut dan kuku dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK dalam waktu yang dibolehkan korban tanggal 10 sampai tanggal 13 kok ketika diobati divaksinasi Pak Dokter macam-macam terus kok dihono waktu paling ora tanggal 12 akhir syukur-syukur tanggal 10 setelah kok dianggap berarti hukumnya sah. Kenapa hukumnya sah? Sebab waktunya waktu yang diperboleh. Nah, paham ya? Nah, saya ngerti Pak Dokter kira-kira ya kudune jenenge apa? Ya panitiane kudu konsultasi ke dokter hewan kira-kira udah beli apa ndak Pak Dokter ojo main beras wae kalau ketika itu masih membahayakan nah itu Pak Dokter berarti itu kurang itu yang bisa membuktikan adalah dokter hewan bukan nah aku dari beli ya terus wae tapi ini layak dikonsumsi tidak bahaya pada Pak Dokter yang tahu nanti jadi ketika wis mari sing tanggal menangi paling tidak 3 hari di apa di Tasik
Itu namanya sah katanya. Itu ya, disebut berat satu berarti 10 degree. Dua terkena PMK yang jalan ini sekarang lebih berat 10 degree lewat rentang waktu yang diperlukan korban. Oh, lewat tanggal 10 uji loro nek, tanggal 10 uji loro berat sampai tanggal 13 akhir buru bisa sih tekan terbenamnya matahari kok urung mari, berarti ya jenengan kita dari kutone tekor bosan ngono ae kan ya. Nah, saran yang bilang tadi sekarang tak aja tutorial 79 korban di situ Pak ya, tidak bisa. Nah, ada videonya. Oh, di tempat saya ada video, mungkin di TV yang di flash saya, yang susah. Di presentasi Pak, presentasi saya di PP. Presentasi saya di BWN. Itu lengkap. Ya, oke, yang presentasi. Nah, presentasi itu tapi yang itu ya itu yang penjualan hewan halal ya nanti ya mas. Nah, itu ada videonya. Nah, kawan-kawan yang beda. Udah ada videonya nih. Waduh, ada yang itu sebenarnya kemarin di dalam itu ya. Enggak, kemarin langsung kalau biasanya kopi paste di situ langsung ada bawahnya. Sama itu ya. Itu artinya gini. Itu ada lengkap ketika menjatuhkan, ketika posisi ya. Oh, itu ada support. Kalau di itu langsung keluar set kalau itu ada support jawaban. Ya. Jadi pengantar saya seperti itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan saya kembalikan ke moderator. Silakan saya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Dinas Peternakan yang mewakili Kepala Dinas Subkoordinator Bidang Kesuan Pak Wahyudi, yang saya masih juga Pak Rauf. Ini saya ternyata ini sebenarnya anaknya Pak Rauf, karena saya juga mampu di MTS. Pak Rauf ini dulu yang mementori MTS saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak dari takmir masjid sedaya niki. Nggih, panitia. Sugeng rawuh tim Dinas Peternakan. Saya mewakili Dinas Peternakan akan memberikan informasi. Saya tidak melakukan penyuluhan karena sebenarnya jenengan untuk dapat informasi itu mudah. Saat ini kok asal buka Google langsung kabeh ono kae wonten. Tapi turune yang tengah agama niku kan ilmu kuwi kudu ana gurune kan wonten. Nggih. Nah, anggap mawon kula pura-purane dadi guru saat ini kan wonten. Ini hampir sama yang akan saya sampaikan dengan Pak Rauf. Jadi intinya memang kita saat ini memang mendekati masa korban. Cuma memang ada kondisi yang luar biasa. Makanya pulau oleh Pak Rauf ini aslinya ini bentrok terus. Karena yang menurut kesehatan, wis pokoknya iso. Loro sithik, ana gejala sithik ora iso disembelih. Asline ngoten. Tapi kan tetap akhirnya ada kesepakatan antara pemerintah dengan MUI. Jadi perkenalan dulu, saya Wahono Endro Purnawanto, saya tinggal di Grobogan, Pulau Tonggone Pak Yai, wingking itu. Cuma Pak Yai ini mungkin betul
Lagi Pak Sumet nggak kenal saya, tapi kalau sama mertua saya mesti kenal. Mas Cito, Gumul, nah itu. Ini saya akan paling tidak memberikan informasi. Nanti kalau ada pertanyaan yang tentang teknis saya mungkin bisa jawab. Kalau tentang hukum saya lemparkan ke Pak Rauf. Soalnya takut salah kalau tentang agama. Wah ini. Paling tidak karena memang sebenarnya korban itu dengan sudah rutin untuk melakukannya, cuma memang dengan catatan tahun ini berbeda. Mungkin goro-goro di dunia hewan ini meri kalau di dunia manusia gitu. Jadi manusia ini orang penyakit jenenge corona itu jenengan yang zaman biyen tonggone loro jenengan mesti kan wajibnya niliki. Yang sakiki ora oleh tonggone ning rumah sakit yo mung disawang saka jendela. Yo dan mari le paling ngoten to. Nek sapi pengen ternyata saat ini ngenten. Namanya penyakit mulut dan kuku. Harapannya di sapi, yen tonggone jenengan duwe sapi kok sapine loro, yo aja tilik. Karena yang jenengan tilik beresiko terhadap sapi yang jenengan punya di rumah. Ini buat perkenalan atau untuk mengetahui tentang penyakit mulut dan kuku. Ini teoritisnya nonton Picornaviridae. Jadi kalau pakai corona ini kan corona ini alpha, beta, omikron, sopungan gitu lah. Sapi, ting sapi ini di sapi yang tertuju, tapi namanya beda-beda. O, A, C, 1, saya nonton itu. Hampir sama, makanya vaksinnya pun masih menunggu. Hari ini bertepatan dilakukan vaksinasi di Kabupaten Grobogan. Makanya bahwa dokternya semuanya itu turun ke lapangan untuk melakukan vaksinasi. Sebagai informasi, dulu itu kita pernah, mungkin sering bapak-bapak sering kelahiran 60-an, mungkin masih ingat. Dulu itu pernah terjadi penyakit PMK itu di Indonesia nanti kan 1974 itu sudah dilakukan vaksinasi. Namun ternyata bebas itu lagi berapa Pak itu Pak? 74 sekolah 12 tahun lagi dikatakan bebas. Makanya mungkin dinas peternakan ini melebur terus Pak Wahyudi saat ini sakit dibeli. Mungkin yang vaksin 11.000 turun, kantor dinas ini sepi ini. Pada roso untuk mencari sapi yang untuk divaksin. Kemudian dinyatakan bebas oleh OIE, ini adalah Badan Organisasi Kesehatan Hewan, itu dinyatakan bebas tahun 1990. Namun 2022 muncul lagi berkah atau musibah? Betul Pak? Musibah. Ya Bapaknya berkah ya Pak. Ini memang dalam semua kejadian ada berkah, ada musibah. Yang pertama ini musibah karena sapi ini loro, berkah buat yang lainnya juga. Kan order. Udah lagi. Ini bu. Niku susah itu terlibat dengan order itu. Kudu muter. Yang berkah itu yang sapi ini loro Pak. Ini pulau loh, makanya pulau itu satu-satunya dokter hewan tidak praktek. Karena pulau praktek yang sapi ini moro, yang nggak moro gitu. Nah, jadi ini tanda-tandanya saumpami bapak-bapak sing griya gadah lembu, gadah sedaya napa enten siji loro sing gadah. Niki paling tidak niku apa namanya tanda-tandanya. Penyakit foot and mouth disease, kalau Indonesia PMK. Gejala yang biasa bisa langsung dilihat adalah di bagian kepalanya dan kakinya. Dan kalau di sapi perah
itu langsung ada juga di ambingnya. Kalau bisa dipotong itu jarang. Cuma salah satu indikasi juga itu. Jadi adalah ditemukan lepuh. Jadi kalau dengan buka mulut sapi itu ada luka. Tapi lukanya juga berbeda dengan luka kalau luka sayatan. Nah, makanya ini gunanya dokter hewan di luar. Makanya yang mungkin pemeriksaan hewan korban kenapa harus ada medis dan paramedisnya, karena yang bisa membedakan adalah tugasnya. Karena tidak semua luka langsung wah itu PMK, enggak juga. Jadi itu ada tanda-tanda khususnya. Hewannya juga tidak mampu berjalan. Ini kalau sudah mulai parah, dia itu gerung, senengi. Yang saya sapi ini sekalian saya sampaikan. Saumpame amit-amit lembune jenengan kok kena PMK, gerung ora bener ojo dipaksa. Karena kok doe kaki wong niku kesleo sakit dipaksa kaget, akhirnya semua terganggu. Dibiarkan tetap ada dilakukan treatment. Air liurnya berlebihan, ini yang paling awal biasanya zaman riyen itu air liur berlebihan tidak jadi kendala. Tapi kalau sekarang menjadi salah satu perhatian. Kemudian hilang nafsu makan. Nah, hewan yang tertular ini mengeluarkan virus. Nah, penularannya atau penyebarannya itu ada dari air liur, air susu, air seni, dan kotoran fesesnya. Virus dapat dikeluarkan 1-2 hari sebelum hewan menunjukkan tanda klinis. Niki yang jadi catatan kenapa Pulau Pak Rauf pasti berbeda pendapat. Karena sapi yang tidak menunjukkan gejala tapi sudah masuk virusnya itu juga akan mengeluarkan virus, menyebabkan penularan. PMK itu yang paling utama adalah penyebaran, bukan masalah ke kesehatan manusia. Ke manusia tidak masalah. Niki kalau dengan pernah kesani, niki Pak, gejala awal biasanya niki, dia keluar air liur berlebihan. Itu kalau di bahasa kerennya ya hipersalivasi, dengan mungkin di warung menyampaikan ke tonggo-tonggone, sapimu hipersalivasi ora kan ngoten. Rodok keren lah, wis sono penyuluhan dinas kan ngoten. Hipersalivasi apa? Hipersalivasi dulu, tes itu lah ngoten. Tapi paling tidak dengan wis keren bisa ya ngoten. Lumayan tuh Pak. Paling tidak pulau mencari informasi kalau sing nempel kan ngoten. Nggih. Sing hipersalivasi itu menjadi perhatian. Kemudian biasanya setelah ada hipersalivasi itu ada luka. Lukanya seperti ini Pak, yang baru ini sudah mulai ada nanah sedikit. Ini juga luka, itu nanti akan berlanjut lidahnya lepuh sampai yang paling terakhir biasanya luka dan kukunya bisa lepas. Makanya jangan dipaksa berdiri, biarkan saja diobati. Nanti petugas medis, paramedisnya akan memberikan dengan saran. Tapi ya wong desa kan seneng nonton Pak. Ya ora berdisuntik, orang adat orang marem. Gitu betul. Nah, cuma untuk PMK jangan dipaksa berdiri. Nah ini sumber virus pada hewan terinfeksi. Jadi penularan dari hewan sakit atau yang mati bisa mati sendiri atau mati karena goloknya jenengan. Itu juga bisa menyebabkan penularan. Yang umum air saliva, itu air liur, gosok kerennya saliva. Kemudian ini semen ini mani, air mani dari sapi tersebut. Makanya kalau ada kawin alam, sing pejantan sakit pasti akan menulari si betina. Seruan benda pertahanan. Hewan yang rentan ini wau, lah kok pas karo hewan-hewan yang digunakan korban dibuat umat muslim. Sapi, kebo, kambing, domba, babi dan unta. Lah kok yo suka kok yo ora. Kira mboten. Kan kudune kudune rampung. Anu nggih. Karena di Indonesia kan mayoritas, tapi ternyata yang kena ini, nah ini salah satu ya mungkin ujian atau cobaan juga.
Ini penularan virusnya kontak langsung. Jadi hewan sehat tadi itu dengan hewan sakit. Makanya kalau jenengan punya gada sapi pitulikur, makanya masih gada pitulikur nih, sapi siji ketong ini yang kudu dan dipisah karena beresiko untuk menularkan dengan hewan yang sehat tadi itu. Kemudian kontak tidak langsung mau saya masalah tilik mau menjawabkan budaya tilik itu suatu kewajiban, suatu keharusan. Tapi yang saat ini ya usahakan jangan karena akan beresiko sekali. Orang ini melalui mulut, pakan dan minumnya, makanya kalau jadi satu kadang itu beresiko nanti. Jenis sapi itu geret-geretan yang mangan gitu. Buat makan jadi kalau makan geret-geretan itu juga bisa menyebabkan penularan juga. Yang beresiko lebih itu adalah di sini. Jenengan wis jogo hewan ini, tapi ternyata virus ini penyebarannya juga lewat udara, airborne. Nyebar Pak. Jadi saat ngomongin mereka sakit parah, di sini kalau ada angin melalui rono sampai jarak 10 km ada kemungkinan terkena. Sepi Pak, kiamat sapi apa itu Pak. Itu. Nah makanya hari ini masih bisa ketemu Pak Wahyudi di kantor itu beruntung. Minggu depan atau bulan depan wis muter terus itu. Ini penularan mereka pada hewan. Ternyata wongnya sudah enggak, ternyata lebih kenal Pak. Tiba-tiba lah berarti orang juga selain hewan-hewan yang buat korban. Iya babi, tapi masalahnya Pak, babi ini dia ini akan menyebabkan penyebaran juga ke hewan yang lain. Gitu. Kambing kena, babi kena, sapi kena. Nah, kambing sama babi itu kalau sudah kena ternyata bisa menyebabkan atau menyimpan penyakit itu sampai ini 4-6 bulan, ini sampai 1 tahun. Dia masih menyimpan bibit penyakitnya itu. Nah, itu resikonya di situ, beratnya di situ. Nah, ini kenapa PMK itu jadi perhatian Pak? Karena tingkat kesakitan itu penularan. Soalnya wow, masih ada sapi pitulikur. Dituliti kena siji, menunggu sampai 3 hari atau 4 hari bisa sampai 80 sampai 100%. Jadi tepat penularannya. Saya mau kayak corona lalu, makanya kudu nganggo masker kan ya masker. Harapan itu gimana sapi di maskeri. Tapi betul sakit, makanya mau gimana lagi, makanya harus di karantina. Namun jangan panik karena apa? Tingkat kematiannya itu kecil Pak. Pada hewan tua itu hanya sampai 5%. Namun memang pada hewan muda itu tinggi sampai 20%. Jadi kalau orang perden itu memang usahakan jangan nyusu ke induknya yang kena PMK. Karena dia rentan, bisa sampai 20% kematian untuk hewan yang muda. Tapi kalau yang hewan tua tidak, makanya harapan kami dari Dinas Peternakan, kalau sapi atau kambing dengan kena, nggak usah buru-buru dipotong, jangan buru-buru dijual. Karena yang dijual mesti harganya turun. Ganti mesti senangkan betul. Ini lagi ini mau berbeda berarti Pak ini Pak. Cuma begitu nanti terjadi konflik kepentingan nanti. Nah ini masa inkubasi itu masuknya bibit penyakit sampai timbulnya gejala. Timbul gejala kok pertama apa Pak? Air liur. Air liur lah, bosok pas neng jangan belum pergi. Setelah pergi, nangil Pak. Hipersalivasi, era modern. Nanti ini Pak hipersalivasi, hiperakeh saliva itu air liur yang berlebihan. Berlari. Itu masa inkubasi, jadi masuk dengan penyakit pertama, umpamanya tanggal sekarang masuk, itu tidak akan muncul gejala. Nah, sampai 14 hari nanti bisa muncul gejala. Bisa aja 2-3 hari muncul juga bisa, tapi maksimal biasanya 14 hari. Itu untuk munculnya penyakit. Ini Pak, ini penekanan dari kami. PMK bukan masalah kesehatan masyarakat. Dengan hal terburuk pun makan daging yang sapinya PMK tidak masalah. Tidak
Nanti saya akan terangkan lagi lebih detail lagi. Bukan masalah keamanan pangan, tidak menular ke manusia. Jadi jenengan makan, sekali lagi, walaupun jenengan makan kok sapi yang kena PMK tidak akan masalah. Masalah utama itu ini. Jadi nanti seumpamanya jenengan potong sapi, jadi mungkin mau ini kalau korban nomor virus itu kemana-mana, iso digoreng, jalan. Pas jenengan cuci, biasanya kan jenengan ya itu daging mesti dicuci saya apa direbus bisa cuci dulu. Seumpama ini ambil baju ini daging, virusnya ada di sini. Kita tidak pernah lihat virus. Dicuci ke banyu, milih banyunya milih di mana? Pilih karenan sapi jenengan mau milih di mana? Pasti penularan bisa menyebar dari hal tersebut. Makanya sekali lagi tidak masalah untuk kesehatan manusia, tapi penyebaran ini mungkin jangan untuk gada lembu, tapi kalau gada lembu berisiko berat. Asal hewan korban dicuci, milih bajunya tombol ini, diminum sapi otomatis kena. Nah ini karena fokusnya ada di pelaksanaan hewan kurban saat PMK. Tadi pengenalan dulu untuk PMK-nya ini mungkin sedikit banyak akan sama dengan materi sebelumnya tadi. Jadi di Grobogan sendiri sudah ada Pak surat edaran Bupati, jadi nomor 5243 2246 tahun 2022. Nah ini panduan korban saat PMK sesuai SE Bupati. Kita ngaturnya atau Bupati mengaturnya itu ada dua hal, yaitu tentang penjualan hewan kurban, sama PPI dan pelaku penjualan hewan kurban dan pelaksanaan pemotongan. Ini biasanya sama, cuma yang tahun ini akan berbeda. Untuk penjualan hewan kurban ada aturan mengenai tempat penjualan. Tempat penjualan hewan kurban itu harus mendapat izin dari dinas. Kemudian tempatnya cukup digul sapi, juga berpagar. Akhirnya biar nyaman sapi tersebut. Orang jadi tontonan. Dan yang paling penting adalah ternak itu dalam daerah Grobogan, tidak boleh dari wilayah lain. Karena Jawa Timur itu wabah sudah 1 bulan lalu. Itu sebenarnya dilarang untuk masuk ke Grobogan. Itu untuk tempat penjualan. Kemudian ada tata cara penjualan juga diatur juga. Jadi di sini pedagang itu bertanggung jawab akan kebersihan lingkungan. Jadi harus melakukan desinfeksi baik lingkungan maupun kendaraan. Wow, penularan yang tidak langsung dari orang, dari kendaraan tadi itu harus dilakukan desinfeksi. Kemudian harus melaporkan pemasukan hewan ke dinas. Kalau dari tadi luar wilayah masuk itu harus lapor. Takutnya dia membawa bibit penyakit tadi itu. Kalau ada yang sakit segera lapor ke dinas juga. Nah ini SE Bupati juga ini juga mengatur untuk masalah pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Poin utama ada di syarat pemotongan dan panitia kurban. Syarat hewan kurban tadi sudah dijelaskan. Saya tidak akan membahas lebih lanjut. Sudah dijelaskan semua, harus diperiksa, harus ini tadi hewannya sehat, tidak cacat, tidak kurus kayak gitu. Juga panitia kurban ini yang juga harus menjadi perhatian untuk tahun sekarang. Bertanggung jawab mengawasi penanganan daging, jeruan juga, limbahnya juga. Nah ini Pak yang kita tidak pernah melakukan sebelumnya. Kalau jenengan motong, jenengan nyiapke rungkuno betul Pak. Ini kan betul. Pasti tidak, karena yang memang kemarin itu tidak diperlukan. Tapi kalau sekarang ini di edaran ini diperintahkan untuk menyiapkan, menyediakan tempat terebusan ulang jeruan kepala, kaki, dan ekor. Sekali lagi bukan masalah kesehatan manusia, karena di bagian-bagian ini virusnya banyak. Kalau dibawa atau diantar ke penerima korban, pasti virusnya itu berterbangan dalam arti begitu. Otomatis satu wilayah itu kemungkinan besar akan terjangkit PMK semua.
menyediakan tempat cuci yang biasanya nyuci jeruan biasanya kan yang kali sekedar kali kita mau orang yang sakit sekarang dilarang Pak. Bukan karena apa-apa, tadi itu menulari yang di daerah aliran sungai otomatis itu Pak. Berdua kayak corona ngobrol penderita sama enggak orang masker sesuai mesti kena. Ini pun sama karena ini penyebabnya juga sama, yaitu virus. Nah ini daging tidak dicuci, segera direbus mendidih selama 30 menit. Sesuk yang itu korban langsung masukin direbus, plastiknya itu dicuci dengan deterjen. Langsung masukkan, nah jangan harus bikin deterjen dulu, langsung masukin. Jangan pakai air dulu lagi disabuni jangan, tapi langsung masukkan ke deterjen. Nah ini kalau kulit ini harus digarami, disinfeksi tempat dan alat pemotongan, kemudian lapor kalau ada hewan yang sakit. Nah ini Pak, prinsipnya apa sih? Prinsipnya itu kalau sementara hewan korban, kalau di LPH kan sudah ada SOP-nya, sudah ada tugasnya, alatnya, salpasnya sudah ada. Tapi kalau di luar LPH harus ada izinnya. Hewan korban kan halal dan thayyibah. Halal sudah, thayyibnya juga harus mengikuti. Hewan sakit atau dicurigai sakit dipisahkan, makanya dipisahkan sama nanti dengan jadi panitia korban. Kalau sapi 10 ada yang sapi yang sakit harus segera dipisahkan. Resiko berat Pak. Hanya hewan sehat yang dipotong. Ini fatwa MUI, makanya saya itu sama dengan tadi Pak Rauf. Fatwa MUI-nya itu di bawah pengawasan. Itu harus ada macam-macam ini, tempat pemotongan, pakai APD, darah isi jeruan harus dibuang pada tanah, jangan dialirkan. Pemotongan pelatan dan nanti harus didisinfeksi. Orang yang menangani lebih baik menggunakan APD, kemudian APD harus dimusnahkan. Ini tadi kenapa harus direbus, karena tadi itu virusnya itu banyak ada di kepala, tulang, kaki dan jeruan. Niki dari Kementerian Pertanian itu sudah memberikan juga anjuran untuk penanganan daging segar dan jeruan. Biasanya dari pasar sampai saat ini kan masih juga ada daging sapi. Jangan takut Pak, tidak akan menular dari hewan ke manusia untuk PMK ini. Jadi tiba-tiba kalau dengan bermain langsung persalipasi tadi itu faktor lain, bukan karena PMK. Dan tidak mungkin terkena. Nah, daging tidak dicuci. Jadi pertanyaan kenapa saya mengulang ini terus, karena sekali lagi ini yang paling penting. Daging jangan dicuci, direbus. Kalau dibekukan, nah ini harus dilakukan ini. Jika daging tidak langsung dimasak atau akan disimpan di freezer, maka daging kemasan disimpan terlebih dulu pada suhu dingin. Jadi tidak boleh langsung masuk freezer. Itu karena virusnya tidak akan mati, harus ke tempat dingin dulu, baru 24 jam kemudian dipindah ke freezer. Pastikan memilih jeruan yang sudah direbus. Tadi yang saya sampaikan bukan karena kesehatan manusia, tapi penyebaran. Bekas kemasan tidak langsung dibuang, jadi rendam dahulu dengan deterjen. Sekali lagi, kita harus peduli dengan tetangga kita yang punya hewan tadi itu. Jangan tidak akan masalah, tapi tetangganya yang punya peliharaan pasti akan sangat berisiko. Nah ini tadi seperti yang disampaikan Pak Rauf, cuma saya membuatnya ini juga saya ambil karena kemarin ada dari pemerintah, dari Kementerian Pertanian sama MUI ada daring, saya mengikuti, makanya saya ambil langsung saja. Jadi Pak, hewan yang kena PMK setelah dilakukan koordinasi disepakati antara pemerintah dengan MUI tadi itu, makanya saya ngalah akhirnya ya setelah dipotong belum berisiko, tapi akhirnya dari
Kementerian Pertanian itu ada win-win solution. Jadi ada solusi dan alternatif yang gejala ringan motor, tidak pincang, tidak kurus, dipotong pada ini tanggalnya, hukumnya sah. Gejala berat, pincang, tidak bisa berjalan, sangat kurus, tidak sah. Gejala berat, sembuh, dipotong pada tanggal, hukumnya sah. Gejala berat, sembuh, dipotong kok lewat, judulnya sedekah. Sing penting wis ono niat. Kan wonten niate korban, judulnya dadi sedekah. Amin Allahumma amin. Kan wonten daripada rekod bening kan wonten corona wae Pak, haji ilang. Kan dilarang corona haji ilang. Salaman rekod. Apa jenenge? Mudik ora iso. Dan makanya itu ngoten, kisah umum dilarang. Wah, gimana ini? Akhirnya ada kesepakatan ini. Ini fasilitas di luar RPH, jadi mungkin yang dilakukan nanti kandang penampungan. Kalau bisa ada kandang penampungan dulu Pak, biar mencegah, yaitu harus nyaman. Tadi kan Pak Ros sudah berbicara. Ojo, apa sih ini? Ngosek biran mengarepe kan wonten. Sebenarnya sesuk sakit Pak itu. Kandang isolasi, kalau ada yang sakit segera. Karena apa tadi penularannya bisa sampai 80 sampai 100%. Tempat pemotongan hewan sehat, jadi harus dibedakan. Kalau ada yang hewan sehat sama sakit, yang sehat segera dipotong. Yang sakit ditunggu seperti yang tadi. Kalau ringan dipotong terakhir. Kalau berat boleh dipotong nggak Pak? Kalau menurut korban boleh, tapi orang jadi korban. Nah, ngoten. Akhirnya tidak, saran saya tidak masuk. Nah ini yang dengan lakukan harusnya mungkin ada pelindung, disinfektan juga ada, perebusan. Yang paling penting perebusan Pak, yang kita tidak pernah melakukan, yang sekarang harus ada, terpaksa ada. Tapi demi keamanan kita semua, ojo sampai di corona yang tahu Pak ya, kita nggak bisa macam-macam itu. Nah ini bisa saja dengan adanya PMK, korban ini juga bisa mungkin 3-5 tahun akan seperti ini terus. Ini tipsnya tadi, ini saya ulang lagi, minimal direbus 30 menit. Darurat langsung direbus, mendidih 30 menit. Ini saya ulang-ulang terus Pak, karena memang ini yang paling penting. Jangan takut PMK untuk kesehatan kita, tapi takutlah karena kita menyebarkan penyakit. Terima kasih. Ternyata wis rampung.